Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Afuna Course YouTube channel with me Rizlian. Oke, kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Di mana di pertumbuhan dan perkembangan ini kita memiliki beberapa tujuan dalam mempelajarinya. Yang pertama, kita itu harus bisa mengetahui fase-fase perkembangan dari makhluk hidup, terutama pada manusia. Yang kedua, agar kita tahu apa saja yang dapat terjadi di dalam tubuh kita. Nah, di sini yang pertama kita bahas tentang pertumbuhan. Pertumbuhan itu sendiri adalah proses bertambahnya ukuran dan volume serta jumlah sel secara irreversibel, di mana irreversibel di sini dapat dikatakan tidak dapat kembali ke bentuk semula. Jadi maksud dari si pertumbuhan, kalau dia sudah bertumbuh, sudah bertambah tinggi, dia tidak akan bisa kembali jadi kecil lagi. Makanya dia sebenarnya irreversibel. Kemudian di pertumbuhan itu ada dua ciri spesifiknya. Yang pertama, dia otomatis tetap irreversibel, dan yang kedua dia bersifat kuantitatif. Di mana kuantitatif dia ini dapat kita nyatakan dengan angka. Misal kayak tinggi badan itu bisa dinyatakan dengan angka, berat badan itu bisa. Selain itu lingkaran dada itu juga bisa dinyatakan dengan angka. Yang penting kalau kuantitatif itu berkaitan dengan angka itu sendiri. Kemudian yang kedua itu ada perkembangan. Perkembangan ini adalah proses pematangan sel-sel tubuh untuk menuju kedewasaan. Di mana di sini dia itu memiliki dua ciri. Yang pertama itu reversibel. Di mana reversibel ini artinya kebalikan dari irreversibel, yaitu dapat kembali ke bentuk semula. Kemudian dia bersifat kualitatif, di mana kualitatif ini kita tidak bisa menyatakannya dengan angka, tetapi kita bisa menyatakannya dengan sebuah kalimat ataupun kata. Nah, contoh dari si perkembangan itu adalah pola pikir. Pola pikirnya bisa dari motoriknya, bisa dari sensoriknya, itu bisa kita ambil. Selain itu emosional. Emosional ini bukan terkait dengan emosi atau marah, tapi emosional ini adalah gimana mimik atau tingkah laku dari orang itu sendiri. Biasanya emosional, kita ambil contoh emosional, itu dapat kita lihat pada emoticon yang ada di fitur chattingan atau HP. Bisa aja dia perasaannya senang, sedih, biasa saja, marah, menangis, itu termasuk ke kelompok emosional. Kemudian di sini ada perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan tadi dia tetap irreversibel, sedangkan perkembangan dia reversibel. Kemudian dia kuantitatif, dapat kita nyatakan dengan angka, sedangkan kualitatif tidak dapat dinyatakan dengan angka. Kemudian dia memiliki batas pertumbuhan. Kayak manusia, pertumbuhan itu hanya bisa bertumbuh sampai batas remaja saja. Sedangkan kalau dia perkembangan itu akan berlangsung seumur hidup dia. Kemudian berkembangnya ukuran dan jumlah sel, sedangkan kalau untuk perkembangan itu adalah pematangan struktur dan fungsi tubuh. Jadi si fungsi dan struktur tubuhnya ini sudah semakin kuat dan semakin matang. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi si pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada faktor internal yang berasal dari dalam tubuh individu itu sendiri. Yang pertama itu ada gen. Gen ini bisa dipengaruhi oleh sifat genetik yang diturunkan oleh si orang tua. Sedangkan hormon di dalam tubuh kita itu banyak. Salah satu hormon pertumbuhan itu apa? Ada yang pertama itu ada hormon estrogen, progesteron, melanin, itu banyak. Kemudian yang kedua ada eksternal. Eksternal ini yang berasal dari luar tubuh kita sendiri. Yang pertama nutrisi. Nutrisi bisa kita ambil dari makanan. Bukan hanya makanan ya udah makanan saja, tetapi di nutrisi ini kita menemukan makanan yang mengandung serat, vitamin, protein, atau yang lebih kita kenal di nutrisi ini adalah makanan tak sehat dan sempurna. Yang di dalam makanan itu terdapat beberapa kandungan, di antaranya ada karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin. Kemudian yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Biasanya faktor lingkungan ini kita lihat dari sekeliling individu yang ada di sekeliling kita. Kalau misalnya di lingkungan kita saja orangnya sudah tidak beres, maka sifat dari lingkungan itu akan diikuti jejak si anak. Misalnya di tempat kita banyak pencuri, maka sedikit banyaknya sifat dari lingkungan itu akan menurun ke si anak. Kenapa menurun? Karena dia bergaul dengan lingkungan sekitar. Selain itu bisa juga kita lihat dari bersih atau kotornya lingkungan. Kalau bersih lingkungan, maka perkembangan fisik si anak itu akan semakin bagus. Sedangkan kalau kotor lingkungannya, maka perkembangan dan pertumbuhan si anak itu akan terhambat. Kemudian aktivitas fisik. Aktivitas fisiknya gimana? Kegiatan dia apa saja? Kayak ada jam dia belajar, ada jam dia untuk bermain, dan ada jam dia untuk tidur, olahraga, itu termasuk. Dan di sini juga ada tidur dan olahraga. Kenapa tidur dan olahraga dimasukkan ke faktor pertumbuhan dan perkembangan? Karena tidur itu memerlukan waktu sekitar 7 sampai 8 jam per hari. Sedangkan olahraga itu wajib untuk kita keluarkan agar sisa metabolisme dalam tubuh kita tidak menurun dan tidak menyebabkan penyakit.
24 bulan. Di mana pada masa bayi ini perkembangan fisik si anak sangat cepat. Si anak mulai belajar berpura, merangkak, berdiri, dan berjalan. Dan dia juga bisa mengenali beberapa orang yang ada di lingkungan sekitar dia. Dia sudah mulai mengenali orang-orang yang sering dia jumpai. Misal, dia bisa menyebutkan nama mama, papa, dia bisa mengenali orang itu pada masa bayi. Kemudian ada balita. Balita itu dimulai dari 2 sampai 5 tahun. Kenapa bisa harus 2 sampai 5 tahun? Karena kita lihat aja kepanjangan dari balita itu adalah bayi di bawah 5 tahun. Nah, bayi di bawah 5 tahun, perkembangan fisiknya juga makin pesat. Kenapa makin pesat? Karena di balita, dia sudah bisa berjalan dengan lancar, berlari, bermain, dan dia sudah mulai mengekspor apa saja yang ada di lingkungan dia. Kemudian ada usia anak-anak. Anak-anak ini dimulai dari 6 sampai 11 tahun. Nah, perkembangan fisik pada anak-anak itu sangat cepat. Di mana di anak-anak itu dia sudah mulai bisa membaca, menulis, berhitung, dan dia sudah mulai aktif bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Kemudian ada remaja. Remaja itu diperkirakan dari umur 11 sampai 18 tahun. Di remaja ini si anak akan memiliki kontrol emosi yang tidak stabil. Dan di remaja juga dia akan memiliki keinginan untuk mengeksplor apa saja yang dia dapat di lingkungan. Dan perkembangan si remaja juga di sini sangat pesat. Kenapa sangat pesat? Karena di remaja ini akan terjadi proses pubertas. Di mana pubertas ini akan terjadi pada laki-laki dan perempuan. Pubertas pada laki-laki itu ada 2 faktor yang mempengaruhi. Ada faktor internal, yaitu mimpi basah, dan ada eksternal, tumbuhnya di tempat-tempat tertentu, adanya jangkung, melebarnya dada, membesarnya suara, itu pada laki-laki. Sedangkan pada perempuan, untuk internalnya dia akan mengalami fase menstruasi. Di mana di fase menstruasi ini dia itu harus menjaga kebersihan dari tubuh dia sendiri. Kenapa harus menjaga? Ketika dia tidak menjaga tubuh dia pada saat menstruasi, disitulah beberapa penyakit akan bermunculan, kayak maaf, di kemaluan itu nanti bisa jadi akan dipenuhi jamur. Selain itu bisa menyebabkan gatal, iritasi, dan lain-lain. Kemudian di faktor eksternalnya ini pada perempuan itu tumbuhnya belah dada. Selain itu suara pada perempuan itu akan semakin nyaring, semakin cempreng. Dan yang terakhir pada perempuan itu tumbuhnya rambut di tempat-tempat tertentu. Kemudian ada dewasa. Dewasa dia dikatakan apabila dia 18 tahun ke atas. Nah, di dewasa ini pertumbuhan dan perkembangan sudah mulai terhenti. Tetapi di dewasa dia sudah memiliki emosional yang stabil. Dan dia juga sudah bisa menentukan arah hidupnya. Mau mana arah hidup yang akan dia lalui. Dan di dewasa ini juga dia sudah bisa mengambil keputusan yang menurut dia itu adalah benar. Kemudian ada lansia. Lansia itu biasanya dia di atas 60 tahun ke atas. Nah, di lansia ini akan terjadi proses penurunan fisikis. Kenapa dia terjadi proses penurunan fisikis? Tenaganya berkurang, pendengarannya mulai berkurang, penglihatan mulai kabur. Itulah di lansia. Selain itu, dari tubuhnya yang semula tegak, lama-kelamaan dia akan membungkuk. Okay, I think that's all for today.